Shalom jemaat BIC yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Saya berharap dan saya berdoa bahwa keadaan kita sampai dengan hari ini tetap baik-baik saja, tetap sehat, tetap selalu dalam perlindungan Tuhan. Amen. Dalam situasi kita yang tidak menentu saat ini, kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi nanti kita nggak pernah tahu. Tapi saat ini, mari kita mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita kuatkan hati dan iman kita. Mari kita meneguhkan iman kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Bahwa Tuhan akan selalu menuntun kehidupan kita. Bahwa Tuhan akan selalu menuntun jalannya kita. Setiap hari Tuhan akan menuntun kehidupan kita. Dan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Mari kita mau sembah Tuhan. Mari kita mau ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Naikkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Naikkan rasa terima kasihmu kepada Tuhan. Ya Yesus. Kami gak perlu takut lagi Tuhan. Karena Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Karena Engkau selalu memegang kehidupan kami. Engkau selalu memegang tangan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami kuat bersamamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Ku tidak takut. Amin Tuhan. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Engkau meneguhkanku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus memberiku. Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sama-sama kita mau katakan ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Kami tidak lagi bimbang Tuhan. Karena penyertaan-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Engkau yang meneguhkan kami. Engkau
Terima kasih Tuhan. Engkau selalu baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu setia dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu memegang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memberikan puji-pujian kepadamu Tuhan. Mari Tuhan Kau hadir Tuhan. Kau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang beracara Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap jemaat BIC yang di rumah maupun dimanapun mereka berada. Mari Tuhan Kau jaga dan lindungi mereka Tuhan. Tutup bungkus dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan mulai ibadah kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita mau percaya bahwa bersama Tuhan kita akan selalu dibawa kepada kemenangan demi kemenangan. Kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang luar biasa. Mari kita nyanyikan lagu ini, Ku Diberi Kuasa. Sama-sama kita mau nyatakan, diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar.
kasih Tuhan. Mari teman-teman kita siapkan hati kita saat ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun kami dalam kesusahan, walaupun kami dalam ketakutan, walaupun kami dalam kebimbangan, Engkau tidak pernah absen Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kita Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tidak ada yang dapat kami balas Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu
setia dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Bahkan sekalipun kami tidak setia kepadamu Tuhan, tapi Engkau tetap teguh setia dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, inilah pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah boleh menyenangkan hati-Mu saat ini Tuhan. Dan biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan juga boleh menguatkan setiap kami Tuhan, memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau rapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang ditaburkan Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kami, boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami hati yang lembut Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan, dan ajarkan kami Tuhan untuk dapat duduk tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Sudah lama gak ketemu dan saya senang ada berjumpa dengan Anda walaupun lewat siaran ini. Dan saya bersyukur pula oleh anugerah Tuhan telah melewati lembah bayang-bayang kematian. Karena 21 Maret yang lalu saya terpapar COVID-19 dan harus ada 16 hari di rumah sakit di Mitra Keluarga Kelapa Gading, dan setelah itu ditambah lagi 14 hari isolasi mandiri. Dan by the grace of God saya dinyatakan sembuh, dan nanti akan saya saksikan bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan. Dan terima kasih, saya diberi tema untuk menyampaikan firman Tuhan, yaitu bergiat dalam berkorban. Wow, ini luar biasa. Di tengah masa pandemi corona ini diminta kita bergiat justru dalam berkorban. Mari kita merubah lebih dulu pandemi ini. Perspektif kita rubah dari pandemi menuju akademi. Ya, kenapa harus berubah dari pandemi kepada akademi? Karena kalau bicara soal akademi itu sedang berbicara tentang proses pembelajaran, proses pendidikan. Dan Tuhan izinkan kita mengalami pandemi ini, itu baik buat gerejanya. Supaya memproses kita kebergantungan penuh kepada Tuhan, membuat kita semakin bertekun, membuat kita semakin dimurnikan. Dan tujuan akhir adalah membawa kita semakin menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jangan khawatir, Tuhan kita tetap duduk di takhta. Dia tetap dalam kendali, dia tidak pernah kecolongan. Oleh sebab itu kuatkan dan teguhkan hati kita semuanya. Dan mari bersama-sama tetap kita mau bergiat di dalam berkorban. Saya akan membacakan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 4. Contoh daripada sebuah jemaat yang luar biasa. Dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, perhatikan keadaan mereka, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Luar biasa sekali bagaimana jemaat Makedonia ini, Alkitab jelas mereka miskin. Tapi ternyata kemiskinan, keadaan ekonomi yang miskin tidak membuat mereka berhenti untuk tidak berbuat sesuatu. Ini yang saya bilang gaya hidup kerajaan Allah, di mana selalu berpikir menerobos, ya, out of the box, keluar daripada kotak pemikiran manusia pada umumnya. Saudara dikasih Tuhan, apa yang mereka lakukan? Mereka berani berkorban di tengah masa sukar yang mereka hadapi pada waktu itu. Saudaraku, jadi tingkatannya bukan sekedar memberi. Memberi itu adalah bagus sekali. Tetapi ada satu level lebih tinggi daripada memberi, yaitu berkorban.
Kenapa disebut berkorban? Karena ada rasa sakit yang muncul. Kalau kita lihat di perjanjian lama bagaimana imam-imam membawa korban. Itu harus dari binatang yang disembelih. Kalau binatang itu bisa berbicara, dia pasti akan meraung-raung. Dia berteriak, saudara kasih Tuhan. Sama ketika kita melakukan, memberikan persembahan kita, memberikan pertolongan kepada orang miskin atau melakukan sesuatu yang saudaraku sampai betul-betul bukan sekedar memberi perasaan yang biasa, tapi ada sesuatu yang harga yang kita bayar. Saudaraku, itulah disebut dengan berkorban. Dan saya menyatakan di sini, kenapa jemaat Makedonia begitu kuat sekali dalam berkorban. Dan saudaraku, di sana dikatakan bahwa mereka telah menerima apa yang disebut dengan anugerah. Anugerah yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat Makedonia. Mereka menerima kasih karunia sehingga mereka oleh anugerah ini mendorong mereka untuk mereka berani berkorban. Warga kerajaan dikasih Tuhan, di dalam Alkitab ada beberapa jenis kasih karunia disediakan. Yang pertama disebut saving grace, anugerah keselamatan. Efesus pasal 2 ayat ke-8 menjelaskannya bagaimana kita diberi anugerah keselamatan bukan usaha kita, tapi sepenuhnya pemberian daripada Tuhan. Lalu kemudian anugerah yang kedua itu standing grace, anugerah teguh berdiri. Roma 5 ayat kedua menjelaskannya supaya kita bisa tetap teguh berdiri di tengah pencobaan, ujian dan tantangan yang berat. Tapi Tuhan memberi anugerah membuat kita teguh berdiri. Anugerah yang ketiga disebut saving grace, anugerah untuk melayani. Ibrani 12 ayat 28 menjelaskannya. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan dan dikatakan mari mengucap syukur. Dalam bahasa Inggris katakan bagaimana disebut dengan anugerah yang melayani, saving grace. Kalau sudah terima anugerah keselamatan ditambah anugerah teguh berdiri, maka harus melakukan yang disebut saving grace. Ya, apa yang disebut melayani Tuhan, serving grace. Maksud saya bukan saving grace tapi serving grace, anugerah untuk melayani Tuhan. Lalu yang keempat disebut singing grace. Kolose 3 ayat 16, anugerah untuk kita menaikkan syukur di tengah masa sukar sekalipun. Puji-pujian, pengagungan kepada Tuhan dinaikkan kepadanya. Ini pun ada yang disebut dengan sacrifice of praise, yaitu berkorban lewat pujian. Pujian yang bersifat berkorban. Artinya apa? Rasanya nggak enak, berat sekali menghadapi keadaan sulit hari-hari ini. Pandemi corona ada di mana-mana, tapi rasanya berat mau memuji Tuhan. Maka belajar seperti pemazmur dalam Mazmur 103. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Daud memerintahkan jiwanya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ini saatnya kita juga belajar mempersembahkan korban pujian. Anugerah yang kelima itulah disebut dengan sufficient grace. 2 Korintus 12 ayat 9 menjelaskanlah bagaimana cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Sebab justru dalam penderitaan kasih karuniaku dinyatakan. Tuhan menyatakan anugerah di tengah kesulitan, penderitaan yang kita alami. Tapi yang juga dialami oleh jemaat Makedonia. Sehingga mereka giat di dalam berkorban. Apa itu? Ada kasih karunia. Di mana kasih karunia memberi. Kasih karunia untuk berkorban. Mari kita minta bersama-sama. Agar setiap kita mendapatkan anugerah yang luar biasa ini. Kalau anugerah yang terbesar keselamatan sudah diberi, apalagi anugerah yang selanjutnya ini, yaitu anugerah memohon Tuhan supaya kita diberikan kerelaan hati yang berani untuk berkorban. Dan saya menyatakan bahwa justru bukan sekedar korban biasa, tetapi tetap bergiat. Dan saya yakin giat yang dimaksudkan di sini adalah giat yang harus disertai dengan pengertian yang benar. Saya bacakan dalam kitab Roma pasal 10 ayat 2 sampai 3 dikatakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar.
Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara perhatikan di sini. Bagaimana surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ada orang-orang giat. Wah, sepertinya giat pelayanan, giat mengikut Tuhan, giat terlibat dalam keadaan segala sesuatu yang sehubungan dengan pelayanan misalnya. Tetapi ternyata saudaraku, giat saja tanpa disertai dengan pengertian yang benar, itu adalah sesuatu yang salah di mata Tuhan. Dan saudaraku, mereka punya dasar apa? Pengenalan tentang kebenaran yang keliru. Mereka lebih mengutamakan kebenaran yang dibangun oleh kebenaran diri mereka sendiri. Sebab itu saya mau ingatkan kepada warga kerajaan bagaimana kita bisa bergiat dalam berkorban. Tetaplah dalam pengajaran yang Tuhan inginkan. Dan pengajaran yang Tuhan inginkan adalah pengajaran tentang kerajaan Allah. Bagaimana kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah adalah pengaruh pemerintahan Kristus di dalam kita, di antara kita dan bersama kita. Artinya mengizinkan Yesus Kristus memerintah penuh dalam hidup kita. Bukan cuma di area rohani, tapi di area jasmani, area jiwani, seluruh area kehidupan kita. Dia memerintah sebagai raja. There is no space for sin. Tidak ada lagi ruang untuk dosa dinyatakan di situ. Dan kita mengizinkan dia memerintah. Kita hidup benar di mana-mana oleh anugerahnya. Bukan cuma pas urusan kebaktian, pelayanan. Tapi kita juga mau hidup benar di dalam bisnis kita. Dalam rumah tangga kita, di seluruh aspek hidup kita ini. Pemerintahan kerajaan Allah dinyatakan dalam hidup setiap kita. Agar supaya apa? Kita tidak membangun kebenaran atas dasar pengertian kita sendiri. Sebab itu penting sekali kita tetap memiliki punya komunitas bersama-sama. Memiliki bapak rohani, mentor yang terus mengarahkan setiap kita. Sebab hanya Tarsan yang bisa hidup sendiri. Ya, dan Tarsan itu pun hanya cerita, mitos saja. Dia cuma bisa bergelantungan dari pohon yang satu ke pohon berikutnya. Saudaraku, jangan punya mentalitas Tarsan. Ini saatnya kita bersama-sama rapatkan barisan. Terhisaplah dalam komunitas bersama-sama. Lalu kemudian miliki mentor-mentor rohani ataupun bapak-bapak rohani yang bisa mengarahkan kita. Dan kita bisa berjalan menuju tujuan yang Tuhan tetapkan, yaitu keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Alkitab berkata terlebih bahagia memberi daripada menerima. Saya senang bahasa Indonesia kalau kita terima barang atau terima berkat, maka kita suka berkata terima kasih. Sebetulnya kalau Anda perhatikan kata terima kasih itu bagusnya bukan terima kasih. Terima kasih. Artinya kita menerima tapi jangan lupa untuk memberi. Hanya orang-orang yang dikuasai oleh sikap egoisme, sikap hawa nafsu, itu justru maunya mengambil. Apa bedanya antara love dan lust? Antara kasih dengan hawa nafsu. Perhatikan baik-baik. Kasih adalah tindakan yang menguntungkan orang lain dengan mengorbankan diri sendiri. Karena kasih sepenuhnya memberi. Saya ulangi lagi. Kasih adalah tindakan yang menguntungkan orang lain dengan mengorbankan diri sendiri. Karena kasih adalah sepenuhnya memberi. Itulah yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dia menguntungkan oleh kasihnya, menguntungkan kita bukan? Supaya kita selamat, hidup diubahkan. Kita menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dengan cara bagaimana? Dia mengorbankan dirinya sendiri. Dan sepenuhnya yang dilakukan itu adalah memberi. Tapi bagaimana dengan hawa nafsu? Hawa nafsu justru berbalikan. Hawa nafsu adalah tindakan yang menguntungkan
menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain karena hawa nafsu sepenuhnya mengambil. Saya ulangi, hawa nafsu adalah tindakan yang menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain karena hawa nafsu sepenuhnya mengambil. Itulah yang dikerjakan oleh iblis dan antek-anteknya. Oleh sebab itu, mari kita membuat sebuah pilihan yang benar. Sebab kasih itu harus kita pilih. Dan apapun yang kita pilih akan menentukan masa depan kita. We have to make a commitment. And let the commitment make us. Kita harus membuat keputusan, dan biarlah keputusan yang kita ambil itu akan menentukan kita, membentuk kita. Kita jadi berdasarkan pilihan kita. Kita jadi berdasarkan keputusan kita. Mari memutuskan untuk hidup di dalam kasih. Karena dengan kasihlah kita akan senantiasa berusaha menguntungkan orang lain. Dengan berani berkorban bagi kepentingan kita sendiri. Karena sepenuhnya kasih itu adalah tindakan yang memberi. Warga kerajaan dikasihi Tuhan. Dan ketika kita melakukan ini, jangan berpikir soal berkat. Itu pasti diberkati. Karena Yesus berjanji dalam Matius 6 ayat 33. Sebab itu carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Ketika kita mengedepankan kebenaran firman Tuhan. Kita mengizinkan pemerintahan kerajaan Tuhan menguasai di seluruh kehidupan kita. Kata kerajaan di situ adalah Basileia, pemerintahan Kristus nyata dalam diri kita, di dalam kita, di antara kita, bersama kita. Tapi juga disebut kebenaran di situ, dikaiosune, kata kebenaran, right relation, harus memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Tatkala seseorang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, yang adalah penguasa langit dan bumi ini, maka itu akan menolong kita memiliki hubungan yang benar dengan sesama kita. Tapi juga kebenaran di situ mengandung pengertian right position. Posisi kita mesti beres di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan, terus kita bersekutu dengan Tuhan, menghidupi kebenaran, membawa posisi kita yang selalu benar di hadapan Tuhan. Bila ini didapatkan, maka Tuhan berjanji semuanya akan ditambahkan. Jangan khawatir soal apa yang kamu makan. Jangan khawatir apa yang kamu minum. Jangan khawatir apa yang kamu pakai. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Tapi kalau kita mengedepankan kerajaan Allah serta kebenaran, semuanya akan ditambahkan. Semua berkat itu adalah bonus. Saya tinggal di apartemen di Mall of Indonesia. Ketika awal-awal saya tinggal di sana kira-kira 11-12 tahun yang lalu, itu pemasarannya pihak manajemen itu seperti ini. Kalau mendapatkan beli 1 unit apartemen, maka dapat bonus 2 televisi dan 2 kulkas. 2 televisi, 2 AC pada waktu itu. 2 televisi, 2 AC itu hanya bonus. Ya, kita tidak bisa kan, kita kan pasti jangan bermental seperti ini. Saya mau mengejar AC demi supaya apa? Untuk mendapatkan 1 unit apartemen. Itu terbalik. Kita dapatkan apartemen dengan sendirinya dapat bonus AC dan televisi. Bila kita kedepankan kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya. Termasuk ketika mendepankan kerajaan Allah kebenarannya, di dalamnya mengandung pengertian bergiat di dalam berkorban. Ketika Anda berkorban, Anda menabur, tenang saja. Itu bagian Tuhan yang melakukan untuk membalas segala sesuatunya. Saya yakin dan percaya bonus itu dengan sendirinya disediakan bagi setiap kita. Saya bacakan kemudian ayat yang lain dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Perhatikan ya, bergiat di dalam berkorban. Bergiat dalam persekutuan di dalam Tuhan, yang di dalamnya ada bergiat di dalam berkorban. Maka Alkitab berkata jerih payah kita tidak
akan sia-sia. Ya, justru menghasilkan sesuatu yang membuat sejahtera orang lain, membuat hal-hal yang luar biasa, dan kita sedang berpikir tentang kekekalan. Di saat saya di rumah sakit 16 hari itu, Tuhan mengajarkan kepada saya tentang eternity, kekekalan. Melakukan sesuatu pada hari ini, pikirkan itu harus membawa dampak kekekalan. Tuhan mengajarkan kepada saya bahwa bilangan berapapun dibagi dengan tak terhingga sama dengan 0. Tuhan berkata kepada saya, apapun pencapaian kita yang kita lakukan menurut ukuran manusia kita dibanding dengan kekekalan yang akan datang, semuanya 0. Sebab itu Tuhan menolong saya dan saya bersyukur saya diizinkan mengalami COVID-19 itu. Membuat saya berpikir tentang kekekalan. Dan ketika kita melakukan dengan penuh kerelaan, penuh kasih, bergiat dalam berkorban, saya yakin itu diperhitungkan dalam skala kekekalan. Dan tidak ada yang sia-sia yang kita kerjakan. Yang terakhir saya mau sampaikan, apa yang harus dilakukan? Latih sekarang, mesti dilatih supaya kita memiliki sikap, attitude, karakter yang berani dan giat berkorban. Harus latihan terus-menerus, latihan. 1 Timotius 4 ayat 7-8 menunjukkan bahwa kita diminta menjauhkan dongeng-dongeng nenek tua, tetapi latihlah dirimu beribadah. Kata latihlah di situ mengandung pengertian suatu usaha yang kita lakukan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Dan ketika sudah jadi kebiasaan kita lanjutkan terus maka jadi budaya. Dan bicara budaya adalah segala sesuatu yang kita sudah lakukan tanpa berpikir lagi. Karena apa? Sudah menjadi darah daging, menjadi gaya hidup. Sama ketika kita melatih berulang-ulang, bergiat dalam berkorban, memberi, maka itu akan menjadi budaya dalam diri kita. Budaya di mana kita sudah tidak perlu berpikir lagi karena itu gaya hidup. Gaya hidup memberi, gaya hidup berkorban. Dan saudaraku dikatakan latihlah dirimu beribadah. Kata beribadah, kata Yunani pakai eusebeia. Eusebeia itu keserupaan dengan Kristus. Sebab itu mesti dilatih keserupaan dengan Kristus. Bergiat dalam berkorban dengan dasar pengertiannya benar yang saya jelaskan tadi. Membawa kita semakin menyerupai seperti Tuhan Yesus Kristus. Bukankah itu tujuan utama hidup kita? Bukan jadi kaya, bukan jadi terkenal. Gak salah jadi kaya dan gak salah jadi terkenal. Tapi ada hal yang jauh lebih mulia. Tujuan hidup kita yang mulia adalah menjadi serupa seperti Kristus. Dan itulah karakter dan teladan Kristus. Dia berkorban, dia bergiat untuk selamatan kita semua. Dan mari minta anugerahnya seperti jemaat Makedonia supaya lewat hidup kita bergiat berkorban dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menyatakan pengaruh kerajaan lebih luas lagi lewat hidup kita. Dan terlebih bahagia memberi daripada menerima. Saya percaya kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia di planet bumi ini. Sekarang saya saksikan bagaimana mujizat terjadi ketika saya terpapar COVID-19. Apa yang terjadi sampai hari ke-13 di rumah sakit. Demam masih tinggi, saya masih batuk-batuk dan saya mulai jenuh karena tidak boleh ada yang mengunjungi. Dokter dan suster datang pun pakai APD lengkap. Sebuah keadaan yang tidak menyenangkan, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Dan ketika siang itu saya duduk, saya di atas lantai 5 rumah sakit Kelapa Gading dan kelihatan mall Kelapa Gading nampak beberapa ratus meter di depan dan saya rindu untuk ke sana. Dan ketika saya kepingin ke sana, Tuhan kok kepingin ke sana, tiba-tiba di belakang saya ada orang yang menepuk pundak saya seperti ini. Saya segera menoleh ke belakang. Saya pikir suster yang biasa membawa obat untuk saya minum. Ternyata nggak ada orang. Dan saya lihat lagi ke kaca jendela. Dan kemudian ada tepukan yang kedua datang ke bahu saya sebelah kiri sini. Saya lihat lagi tidak ada orang. Kalau kita lihat di Kisah Rasul 12, Rasul Petrus karena beritakan Injil ditangkap, masuk penjara dan dibelenggu. Tengah malam Alkitab mengatakan malaikat datang menepuk Petrus dan melepaskan belenggunya dan bahkan melewati 4 lapis penjagaan pasukan Romawi.
Petrus berpikir ini mimpi, tapi di luar dia sadar sebuah kenyataan. Dia dibebaskan oleh malaikat dan hari itu saya mengalami hari ke-13 di rumah sakit. Bagaimana malaikat menepuk pundak saya dan tiba-tiba panas tubuh saya menurun. Lalu kemudian dokter datang periksa dan dokter berkata kalau 2 hari berturut-turut tidak panas lagi, saya dipersilakan pulang. Singkat cerita saudaraku, rupanya hari itu mujizat dinyatakan. Sehingga saya disembuhkan sempurna oleh Tuhan dan saya bisa menyanyi lagu ini dengan pengertian sekarang. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saya sembuh, saya dinyatakan tes swab saya bahwa saya dinyatakan negatif. Lalu 1 bulan kemudian saya CT scan kembali. Karena ada rumor berkata orang kena COVID-19 paru-parunya pasti cacat. Dan ternyata hasil CT scan yang baru 100% paru-paru saya pulih. Disembuhkan sempurna oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia buat mujizat, sampai hari ini pun Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat bagi setiap kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, firman-Mu telah disampaikan, meteraikan di hati setiap kami. Mohon anugerah-Mu supaya kami memiliki kerelaan hati untuk berani berkorban. Dan kami bersyukur Tuhan, kami tidak mempertimbangkan ataupun kami menghitung-hitung berapa yang harus kami terima kembali. Karena kami percaya itu semua hanya bonus. Tapi beri kami sikap yang benar dengan pengertian benar supaya kami giat dengan benar di mata Tuhan. Dan lewat hidup kami membawa dampak yang luar biasa, mensejahterakan banyak orang lain dan memperluas pengaruh kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu bisa menguatkan kehidupan kita. Untuk selanjutnya kita akan membacakan pengumuman. Pengumuman yang pertama, seluruh informasi BIC yang akan datang akan selalu disampaikan melalui sosial media BIC sambil mengikuti perkembangan yang ada, melihat perkembangan yang ada. Jadi ya teman-teman yang belum follow media sosialnya bisa tetap follow agar tidak ketinggalan berita-berita yang baru ya. Yang kedua, untuk kegiatan pertemuan Komsel secara fisik masih diliburkan, tetapi apabila teman-teman ingin mengadakan Komsel secara online dipersilakan. Selanjutnya, untuk jadwal doa dan puasa BIC tetap diadakan setiap hari Selasa, dimulai dari hari Senin malam jam 10 sampai dengan hari Selasa jam 3 sore. Ya, teman-teman yang belum follow sosial media bisa dilihat di bawah sini keterangannya. Selanjutnya, bagi teman-teman yang memiliki pergumulan doa dan membutuhkan bantuan doa bisa menghubungi kontak person di bawah ini, ada Sansan, Angin, dan Devina. Nah, dalam situasi COVID new normal seperti ini, tetap teman-teman kami mengingatkan untuk selalu menjalankan protokol kesehatan yang ada dan selalu menjaga kebersihan dimanapun teman-teman berada. Sekian pengumuman dari komunitas BIC. Mari kita nantikan lagi info-info selanjutnya di sosial media Bless Impact Community. Kita akan tutup ibadah pada malam hari ini. Peganglah tanganku setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
rekan-rekan BIC, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam dan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapak terima kasih, Engkau juga yang memberkati ya Bapak. Hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya, Engkau memberkati di mana dia berada. Engkau juga memberkati Bapak pemimpin BIC, Bapak Beni Hira. Engkau juga memberkati Bapak seluruh anak-anak BIC Bapak. Engkau juga yang memberkati dalam keluarga mereka, dalam kesehatan mereka, Engkau juga memberkati. Terpujilah namamu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.